menghormati Kepala BKPSDM Kota asal peserta atau pejabat yang mewakili, pejabat struktural pada BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur, tim penjamin mutu, para widyaswara, pengajar dan instruktur, mentor, coach, panitia penyelenggara, peserta laksar, singkatnya hadirin yang kami muliakan. Upacara penutupan pelatihan dasar CPNS gelombang 15 untuk golongan 3 angkatan 203 dan 204 serta golongan 2 angkatan 74 lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Kota Kupang. Kupang 12 November 2022 dimulai. Mengawali upacara ini, doa bersama bagi yang bertugas disilakan. Hadirin dimohon berdiri. Allah yang Maha Bijaksana, kami mengaturkan terima kasih yang begitu besar atas penyertaan-Mu sepanjang pelatihan kami seminggu ini. Dengan penyertaan-Mu, pelatihan kami dapat berjalan dengan lancar. Engkau pula yang menuntun dan mendampingi kami semua hingga pelatihan ini berakhir. Kami meminta belas kasihan-Mu dan memohon ampunan-Mu jika dalam kegiatan ini kami melakukan kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Semoga Engkau memberikan bimbingan-Mu agar kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Demikian pula kami mendoakan untuk para pemimpin kami, Bapak Gubernur, Wakil Gubernur dan jajarannya, untuk semua yang terlibat dalam pelatihan ini, juga untuk teman-teman angkatan 74, 203 dan 204 yang sudah menyelesaikan pelatihan ini. Semoga Tuhan menyertai perjalanan hidup dan pekerjaan kami. Semoga pelatihan ini membawa pembaharuan untuk kami serta berkat, mengingat kebaikan dan meninggalkan perbuatan buruk. Amin. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, kita dengarkan laporan Ketua Panitia Penyelenggara. Yang terhormat Kepala BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Kepala BKD Provinsi dan Kepala BKD Kota Kupang atau pejabat yang mewakili, yang kami hormati para pejabat struktural dan fungsional lingkup BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih Bu Sek, Kabit dan tim yang hadir pada hari ini. Yang kami hormati seluruh tenaga pelatihan yang terdiri dari penceramah, pengajar, tim penjamin mutu, ada Bapak Wakil Ketua yang hadir pada hari ini, seluruh pengelola dan penyelenggara yang kami hormati, para peserta pelatihan yang kami banggakan, singkatnya undangan dan hadirin yang kami muliakan. Selamat pagi dan salam. Sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat bagi kita semua. Sehubungan dengan berakhirnya penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS gelombang 14 Blended Learning Klasikal, maka izinkan kami menyampaikan laporan sebagai berikut. 1. Dasar A. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. B. Dan seterusnya. I. Rekomendasi Satgas Covid Provinsi nomor terbaca tanggal 15 Februari 2022 tentang pelaksanaan pelatihan lingkup BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2022. 2. Kegiatan pelaksanaan pelatihan dasar CPNS
dengan sistem blended learning dilaksanakan melalui 4 tahapan. 1. Masif open online course dilaksanakan selama 16 hari atau 48 JP. 2. Distance learning dilaksanakan selama 217 JP atau 22 hari. 3. Aktualisasi dilaksanakan selama 320 JP atau 30 hari. Klasikal dilaksanakan selama 62 JP atau 6 hari. Waktu dan tempat berlangsung selama 74 hari kerja, bertempat di instansi asal peserta dan kampus BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur. 4. Peserta berjumlah 120 orang dengan rincian golongan 2. Provinsi NTT 6 orang, Kota Kupang 34 orang, jumlah 40 orang. Golongan 3, Provinsi NTT 50 orang, Kota Kupang 30 orang, jumlah 80 orang. 5 tenaga pelatihan berasal dari penceramah, pengajar, tim penjamin mutu, pengelola dan penyelenggara yang memiliki kompetensi sesuai ketentuan yang berlaku. 6. Evaluasi terhadap peserta. Berdasarkan evaluasi akhir, maka peserta Latsar CPNS gelombang 14, golongan 2 dan golongan 3 yang berjumlah 120 orang dinyatakan dengan kategori kelulusan dengan kualifikasi sebagai berikut. Cukup memuaskan dengan skor 70,01 sampai 80 berjumlah 1 orang. Memuaskan dengan skor 80,01 sampai 90 berjumlah 97 orang. Sangat memuaskan dengan skor 90,01 sampai 100 dengan jumlah 21 orang. Kami laporkan bahwa 1 orang ditunda kelulusannya. Bagi peserta yang dinyatakan lulus berhak memperoleh surat tanda tamat pelatihan, sedangkan peserta yang ditunda kelulusannya diberikan waktu penyelesaian laporan aktualisasi serta kelengkapan administrasi dalam waktu 14 hari kalender. 7. Biaya yang digunakan dalam pelatihan dasar ini bersumber dari APBD Provinsi NTT dan Kota Kupang melalui DPA BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2022. 8. Penutup, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkolaborasi sehingga seluruh pelaksanaan pelatihan ini dapat berjalan dengan baik, dan kami mohon masukan untuk dilakukan perbaikan secara terus-menerus untuk peningkatan mutu pelatihan. Demikian laporan ini kami sampaikan. Selanjutnya mohon berkenan Bapak Kepala BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menyampaikan sambutan sekaligus menutup dengan resmi pelatihan dasar ini. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Kupang 12 November 2022 bertanda panitia. Kami akhiri dengan salam. Sampai
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam terima. Hadirin yang kami hormati, kita ikuti bersama sambutan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta dengan resmi menutup pelatihan dasar CPNS gelombang 12. Yang terhormat pejabat perangkat daerah pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan pemerintah Kota Kupang yang hadir, belum ada. Pejabat struktural dan pejabat fungsional lingkup Badan Pengembangan SDM Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, tenaga pelatihan yang terdiri dari penceramah, pengajar, tim penjamin mutu, pengelola dan penyelenggara lingkup BP SDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur, beserta pelatihan yang saya kasihi. Singkatnya, hadirin sekalian yang saya hormati. Salam. Sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Mengawali sambutan ini, saya mengajak kita sekalian untuk bersyukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat penyelenggaraannya kita semua berkenan boleh hadir pada acara penutupan pelatihan dasar CPNS gelombang 14 Blended Learning Klasikal gelombang 3 angkatan 203 204 serta gelombang 2 angkatan 74 lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan pemerintah Kota Kupang tahun anggaran 2022 dalam keadaan sehat dan walafiat. Atas nama lembaga, saya mengucapkan propesiat atas keberhasilan semua peserta yang telah lulus. Masih ada satu yang tertunda, nanti diselesaikan. Prinsipnya adalah semuanya telah lulus. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa saudara sekalian telah serius dan dengan penuh kesadaran mengikuti pelatihan dasar ini. Saya yakin bahwa saudara sekalian sadar dan paham akan hakikat dari pelaksanaan pelatihan dasar ini, yakni membentuk sikap dan perilaku sebagai pelayan masyarakat yang baik. Bapak Ibu sekalian, pemerintah sudah menetapkan nilai-nilai dasar core value berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif sebagai dasar penguatan budaya kerja di instansi pemerintah dan untuk mendukung pencapaian tujuan strategis pembangunan daerah. Pelatihan dasar saat ini dilaksanakan secara distance learning dan terintegrasi bagi calon pegawai negeri sipil yang bertujuan untuk menginternalisasi serta mengimplementasikan core value ASN. Mari kita wujudkan branding ASN, bangga melayani bangsa. Pelatihan dasar ini terus disempurnakan melalui berbagai pengayaan desain pelatihan dasar. Melalui penyelenggaraan blended learning telah sejalan dengan perkembangan teknologi informasi komunikasi dalam pelatihan bagi calon pegawai negeri sipil. Kami berharap dengan pelatihan dasar ini dapat membentuk pola pikir dan perilaku para peserta sebagai pelayan masyarakat yang baik. Laksana ini dapat membentuk
saudara menjadi PNS yang profesional, sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan di tengah masyarakat. Karena itu, setelah mengikuti pelatihan dasar ini, saya mengharapkan Bapak Ibu peserta, adik-adik sekalian mampu mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh pada lingkungan kerja masing-masing, sehingga dapat berkontribusi secara signifikan untuk perbaikan kinerja di unit kerja masing-masing. Adik-adik peserta Latsar yang saya banggakan, sesaat lagi Bapak Ibu sekalian akan diangkat menjadi seorang pegawai negeri sipil. Sebagai PNS-PNS muda di lingkaran birokrasi yang tanda kutip masih terkesan lamban dan ada kasus-kasus korupsi, maka tentu tidak mudah bagi Bapak Ibu saudara sekalian untuk berada dalam lingkungan seperti itu. Akan tetapi hal ini tidak harus membuat saudara sekalian yang sudah dibekali dengan berbagai ilmu pada saat pelatihan ini untuk mengikuti arus yang salah dan terjebak dalam rutinitas kerja yang lamban dan membosankan. Jadilah pribadi yang profesional, berintegritas, kreatif, dan yang terpenting adalah Anda mampu menerapkan perilaku anti korupsi dan anti gratifikasi. Latsar ini akan selesai, tetapi jangan lupa untuk tetap menjadi manusia pembelajaran. Karena indikator daripada profesional ada 4: kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan yang terakhir adalah jangan sampai Anda harus mendapat hukuman disiplin. Karena itu akan mempengaruhi profesionalitas Anda. Belajar setiap hari untuk meningkatkan produktivitas kerja. Belajarlah untuk memecahkan masalah, karena masalah adalah bahan baku untuk peningkatan kapasitas kinerja Bapak Ibu sekalian. Belajarlah dari pekerjaan-pekerjaan yang sulit dan banyak tantangan, karena semakin sulit suatu penugasan, sebenarnya ini adalah peluang bagi Bapak Ibu sekalian untuk meningkatkan keahlian. Belajar juga dari pekerjaan yang sebetulnya bukan tugas kita. Dalam pelaksanaan tugas keseharian, Anda akan menerima mandat untuk melaksanakan tugas yang mungkin tidak sesuai dengan keahlian atau kompetensi Anda. Tetapi ini menjadi tuntutan organisasi untuk Anda harus lakukan. Saya berharap Bapak Ibu sekalian tetap melaksanakan secara baik, karena dengan konsep seperti ini, konsep ASN Corporate University, maka pusat pembelajaran ada pada tempat kerja Bapak Ibu sekalian. Ini adalah tempat pelajaran yang paling baik yang dapat Anda lakukan untuk mengembangkan kompetensi Anda sekalian. Kita punya dua kemungkinan, gagal atau sukses. Jika ingin selalu sukses, maka terus belajar dan berubah. Negara saat ini tidak membutuhkan ASN yang tidak berubah, yang tidak memiliki terobosan, yang tidak memiliki inovasi. Kami berharap adik-adik sekalian sebagai alumni dari pelatihan dasar yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan SDM bisa menjadi agen-agen perubahan, bisa menjadi role model di tempat kerja Bapak Ibu sekalian. Mengakhiri sambutan ini, saya ingin mengucapkan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan pelatihan ini. Terima kasih kepada para media suara, tenaga pengajar, instruktur, tim penjamin mutu, panitia, pendamping yang telah
menyukseskan pelatihan dasar ini. Kiranya kerja keras dan pengabdian kita sekalian diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Akhirnya, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan seizin kita semua yang hadir, saya menutup pelatihan dasar CPNS gelombang 14, gelombang 3, angkatan 203-204, serta gelombang 2, angkatan 74, lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan pemerintah Kota Kupang tahun anggaran 2022 secara resmi. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati kita semua dalam melaksanakan tugas dan karya kita. Saya tutup ya. Sebelum mengakhiri daripada sambutan ini, saya mengajak kita sekalian bangkit, kita menyanyi. Bersama lagu Bagimu. Hadirin disilahkan duduk kembali. Upacara selesai, kepada para peserta diminta kesediaannya untuk foto bersama Bapak Kepala.